Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Selamat sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan menanggapi salah seorang ustadz yang ceramah di dalam masjid, tetapi yang dibahas adalah Alkitab. Apakah mereka tidak pede dengan kitab sucinya sendiri? Apakah mereka tidak bangga dengan Al-Qur'annya mereka? Sampai mereka harus menggunakan Alkitab, lalu kemudian mereka menjelek-jelekkan Alkitab untuk membenarkan kitab suci mereka. Ya, ini sesuatu hal yang merupakan pelanggaran di negara kita, teman-teman sekalian. Itu tidak diperbolehkan hal ini. Nah, teman-teman sekalian, kita akan menanggapi hal ini tentang suatu statement yang dibangunnya, karena di sini sebenarnya dia membenarkan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati di salib tetapi diserupakan. Sehingga dia katakan nanti dalam kesimpulannya itu mereka berada dalam keraguan-raguan apakah mereka sudah menyalibkan Isa Al-Masih atau tidak, begitu ya. Nah, oleh karenanya saya mengajak kita dulu untuk mendengarkan videonya berikut ini. Diterangkan di dalam Lukas ayat pasal 20 ayat 36, sebab mereka tidak dapat mati lagi, mereka sama seperti malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Artinya orang kalau dibangkitkan itu berarti tidak mati lagi, dan mereka tidak berbentuk jasad tapi seperti malaikat-malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk yang halus. Tetapi dikatakan di sini bahwa Yesus bangkit dari kematiannya bukan seperti malaikat, bentuk kasar. Dalam Injil Lukas pasal 24 39 sampai 43 diterangkan juga ada di situ, lihatlah tanganku dan kakiku. Setelah bertemu sama muridnya ini ketakutan, ini hantu yang datang ini. Itu loh. Wah, ini makhluk halus ini yang datangi. Kok ini Yesus datang lagi? Ceritanya begitu. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendiri inilah. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kau lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah kamu padaku makanan di sini? Kamu tidak percaya kalau aku ini beneran? Bukan hantu aku ini. Kepingin bukti yang lainnya? Adakah padamu makanan di sini? Ada makanan nggak di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya, Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Oh iya, beneran. Kalau hantu tidak makan ikan goreng berarti. Artinya mereka benar-benar ragu bahwa yang dibunuh itu adalah Yesus. Mereka tidak yakin. Dari yang ada sekarang ini pun tidak ada yakin, karena ayatnya bertentangan. Dalam Lukas yang tadi itu dinyatakan bahwa manusia itu kalau bangkit dari kematiannya bentuknya seperti malaikat, bukan dalam bentuk kasar tapi dalam bentuk halus. Tapi ada di sini mereka menyatakan Yesus bangkit dari kematiannya bentuknya kasar, ada tulang, ada daging, makan ikan goreng lagi. Ini adalah satu bukti bahwa in yattabi'una illa dhon. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan bersama ya dari seorang ustadz yang jelas-jelas menggunakan Alkitab di dalam masjid untuk membenarkan asumsi liar mereka tentang Yesus. Ya, kenapa saya katakan asumsi liar mereka tentang Yesus? Kalau yang mereka bahas adalah Nabi Isa, silahkan saja.
Tetapi kalau ini kemudian disamakan dengan Yesus Kristus, nah ini yang menjadi masalah. Makanya saya katakan asumsi liar Pak Ustadz. Begitu ya. Jadi teman-teman sekalian, tidak boleh diukur keimanan kekristenan itu dengan menggunakan Islam. Karena kita beda. Termasuk tentang Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Yesus Kristus yang ada di Alkitab itu tidak boleh disamakan. Ya, buktinya di abad ke-21 ini, dan kita lihat juga bahwa 2024 ini pemerintah khususnya Kementerian Agama telah ya mengganti nama Isa Al-Masih itu di kalender menjadi Yesus Kristus. Supaya kita memang benar-benar beda, karena kita sejarah daripada kedua tokoh yang dimaksudkan adalah Isa Al-Masih dan Yesus Kristus itu berbeda ya, historisnya dan juga teologisnya itu berbeda. Nah teman-teman sekalian, tadi dia mengutip tentang Lukas 20 ayat yang ke-36. Ini mengenai sebenarnya tentang perkawinan teman-teman sekalian, karena orang-orang Saduki sedang mencoba Yesus. Katanya nanti kan siapa yang menjadi istri daripada perempuan ini, karena selama di bumi itu ada 7 orang bersaudara sudah menjadikan dia sebagai istri. Lalu kalau nanti pada hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya? Itu Yesus menjawab. Jadi tidak ada hubungannya teman-teman sekalian. Jadi dia mengutip Lukas 20 ini ayat 36-37, lalu dia melompat di dalam Lukas 24 ayat 36 hingga sampai ke 43. Ya, bahkan sampai ke 48 ini tentang Yesus setelah kebangkitan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang perlu kita harus berikan pengajaran bagi mereka, karena mereka berada di dalam keraguan-raguan. Baik, di sini perikopnya yaitu pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Jadi mereka katakan, guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Kita lompat di dalam ayat yang dia kutip tadi. Ya, ayat 34 dulu teman-teman sekalian, dikatakan, bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Yesus katakan, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat. Ya, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukan dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nah, teman-teman sekalian, ini dia mengatakan, ya, mengutip ayat ini untuk membenarkan bahwa kan kalau sudah nanti kebangkitan, itu tidak lagi kawin-mengawin, hidup seperti para malaikat. Nah, Yesus menjelaskan hal itu. Tetapi dia pelintir hal ini supaya nanti tentang kebangkitan Yesus katanya kan dalam bentuk halus, dalam bentuk halus katanya. Jadi tidak dalam bentuk kasar lagi. Nah, ini tambahan, itu asumsi liarnya teman-teman sekalian. Ya, di sini tidak dibahas tentang halus, kasar dan lain sebagainya. Tetapi pada hari kebangkitan semua orang akan diberikan tubuh kemuliaan. Ya, tubuh ketika Yesus Kristus bangkit dari kematian. Tidak lagi bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, buktinya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya pun, teman-teman sekalian ya, itu semua ditutup pintu, tapi dia hadir di tengah-tengah mereka begitu saja. Artinya tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu lagi. Nah, apakah orang yang sudah dibangkitkan kawin-mengawin lagi? Tidak, itu di ajaran Islam yang ada itu. Artinya ada seks di sorga, kawin dengan 72 bidadari misalnya. Ya, di kekristenan tidak ada demikian, karena kita tidak lagi menggunakan kedagingan ini. Kita dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan itu sendiri, yang tidak bisa binasa lagi, tidak bisa mati lagi. Makanya dikatakan tadi, mereka tidak bisa mati lagi. Ya, nah kemudian kita akan lanjutkan teman-teman sekalian tentang Lukas 24 yang dia kutip tadi, ayat yang ke-39 ya. Ayat 39 sampai 43. Sama, ini tentang juga kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus. Perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid ya. Kita baca dari ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagimu.
Ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena gerangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng, ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, demikianlah Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah, teman-teman sekalian, di sini kita melihat bahwa Yesus menampakkan tentang bekas paku, ya, bekas tombak di lambungnya, gitu ya, bekas paku di kakinya. Dia tunjukkan kepada mereka bahwa dia benar-benar disalibkan, ya, disalibkan, teman-teman sekalian. Ya, lalu dia menarasikan bahwa inilah buktinya bahwa mereka itu berada dalam keraguan-raguan. Ini setelah kebangkitan. Kenapa para murid ada dalam keraguan-raguan? Ya, karena mereka pada waktu itu sedang dalam ketakutan. Guru besar mereka, yaitu Yesus Kristus, telah ditangkap oleh orang-orang Romawi. Dan tentu saja semua pengikut Yesus Kristus akan ditangkap. Itu sebabnya mereka ketakutan. Dari ketika Yesus muncul di hadapan mereka, ya, itu mereka hampir kurang percaya. Kenapa, teman-teman sekalian? Karena Yesus sudah mati. Bagi mereka itu Yesus sudah mati. Ya, mereka lupa bahwa Yesus sudah mengatakan anak manusia akan menderita di Yerusalem. Dia akan ditangkap, dia akan dibunuh, dia akan disalibkan dan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Makanya Yesus kan memberitahukan kembali kepada mereka. Ya, dia katakan bahwa ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran kan katanya diserupakan, tidak mati disalib. Terus sementara di dalam Alkitab dengan terang benderang diberikan kepada kita pemahaman, bahkan bukti-bukti. Ya, Yesus membuktikan. Bukan Yesus meminta makanan di situ, ya. Yesus meminta makanan di situ untuk membuktikan kepada mereka bahwa dialah itu. Ya. Tetapi secara tubuh kemuliaan itu tidak lagi memerlukan asupan makanan dan minuman dan segala macamnya gitu ya. Tapi Yesus, ya, memakan ikan goreng kepada di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Dia minta makanan di sini, ya, di dalam ayatnya yang ke 41 ya, 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Artinya, teman sekalian, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia bukan hantu. Karena tadi awalnya mereka berpikir dia adalah hantu. Hantu tidak mungkin bisa makan. Tetapi tubuh kemuliaan daripada Yesus Kristus masih bisa melakukan hal-hal yang luar biasa di hadapan para muridnya. Dan itu selama dia masih di muka bumi karena belum kembali ke surga. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentang bahwa Yesus Kristus tidak mati disalib yang diinformasikan oleh Al-Quran di abad ke-7. Ya, itu tidak ada datanya. Ya, tidak ada datanya. Dan kalau kita tanya, siapa sih yang diserupakan kalau begitu? Mereka juga tidak bisa menunjukkan hal itu. Tetapi mereka menyangkal apa yang telah ditulis di dalam Alkitab kita. Ya. Baik, teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa dia adalah Allah Sang Firman yang telah menjadi manusia untuk menebus kita, mengerjakan keselamatan bagi kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Percayalah kepadanya, maka Anda akan selamat. Sekian video kali ini, teman-teman sekalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.